Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Dibayar baru bergerak ketika keadilan ditukar uang. Keadilan seharusnya menjadi hak setiap warga negara, bukan barang dagangan yang hanya bisa diakses mereka yang berani membayar. Namun, dalam realitas yang pahit, hukum di negeri ini kerap tak berjalan sebelum uang pelicin digelontorkan. Dari pelaporan kehilangan hingga penanganan kasus besar, aparat kerap menunjukkan respon yang berbeda, lamban kepada rakyat biasa, gesit kepada yang bermodal. Fenomena ini bukan sekedar praktik kotor, tapi kejahatan sistemik yang mencabik prinsip dasar negara hukum. Ketika polisi, jaksa, hingga pejabat birokrasi hanya bekerja jika diberi upah tambahan secara ilegal, maka yang miskin dibiarkan menderita dan yang bersalah bisa bebas jika cukup bayar. Hukum pun berubah wujud, bukan sebagai pelindung kebenaran, tapi sebagai komoditas yang bisa dinegosiasikan. Lebih ironis lagi, masyarakat yang mencoba melapor tanpa biaya tambahan kerap justru diabaikan, dibentak, atau bahkan diintimidasi. Negara seperti ini tidak sedang membangun keadilan, melainkan membiarkan rakyat percaya bahwa hukum hanyalah dagelan para oknum. Apakah ini wajah Indonesia yang kita mau wariskan kepada generasi selanjutnya? Jika keadilan hanya bekerja untuk mereka yang membayar, maka negara ini sedang menjual harga dirinya kepada praktik-praktik busuk yang tak berperi kemanusiaan. Sudah saatnya kita bertanya, apakah kita akan terus membiarkan hukum dibajak oleh uang atau mulai membangunnya kembali atas nama nurani dan keberanian? Ayolah, makan saja. Tunggu apa lagi? Jangan lakukan. Jangan dengarkan dia ditutupi wijen. Di negeri ini, rasa aman bukan lagi hak dasar yang melekat pada setiap warga negara, melainkan sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi. Duit receh kayak gini, saya nggak perlu. Ini bisa beli apaan? Hah? Keamanan dan perlindungan hukum telah berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan seolah hukum hanyalah jasa privat yang dapat dipesan sesuai isi dompet. Saat rakyat kecil melapor kehilangan, perampokan, atau kekerasan, laporan mereka mengendap tanpa kejelasan. Tapi ketika seorang berduit mengajukan perkara, aparat seolah bergerak dalam hitungan jam. Ada garis tak kasat mata yang membedakan penanganan antara rakyat biasa dan mereka yang memiliki kuasa finansial. Inilah kenyataan pahit dari sistem hukum kita. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru absen ketika rakyat paling membutuhkan. Polisi yang idealnya menjadi simbol rasa aman justru kerap menjadi penjaga pintu keadilan yang hanya akan terbuka jika ada pelicin. Kejahatan kecil ditindak tegas jika pelakunya rakyat jelata. Namun, korupsi dan kekerasan struktural dari para berkuasa bisa luput dari penyidikan apalagi hukuman. Saat keamanan bisa dibeli, maka yang miskin akan terus hidup dalam ketakutan. Dan yang kaya harus menciptakan zona aman buatan yang menyingkirkan rasa keadilan. Negara telah gagal mengemban fungsi utamanya, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lantas, sampai kapan kita membiarkan hukum melayani dompet, bukan kebenaran? Bruh. Ketika keadilan berubah menjadi komoditas, maka hancurlah sendi dasar dari sebuah negara hukum. Hukum yang seharusnya berdiri netral dan berpihak pada kebenaran justru tunduk pada logika transaksional. Siapa yang membayar lebih, dia yang menang. Dan sistem yang busuk ini, keadilan bukanlah tujuan, melainkan produk lelang.
di mana suap, pungli, dan lobi menjadi tiket masuk menuju putusan yang menguntungkan. Bukan rahasia lagi bahwa banyak perkara hukum bisa diatur dengan amplop yang cukup tebal. Dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan, semuanya bisa dinegosiasikan. Rakyat kecil yang tidak punya uang dan jaringan dipaksa menerima ketidakadilan sebagai takdir. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan berkuasa melenggang bebas dengan senyum dan jabat tangan. Ironisnya, praktik semacam ini justru dianggap hal biasa. Suap disebut uang rokok, pungli dibungkus uang administrasi, aparat yang menolak terlibat dianggap aneh, sementara yang jujur dibungkam sistem. Keadilan yang diperdagangkan bukan hanya melukai hati rakyat, tapi merubuhkan moral bangsa. Jika hukum hanya melayani siapa yang paling banyak memberi, lalu untuk siapa negara ini ditegakkan? Apakah kita masih bisa menyebut diri sebagai negara hukum jika keadilan ditentukan oleh uang, bukan oleh nurani? Sudah waktunya kita bertanya, mau sampai kapan bangsa ini membiarkan keadilan diperjualbelikan di meja kekuasaan? Tak cukup hanya mengganti seragam atau merombak struktur lembaga. Yang kita butuhkan hari ini adalah reformasi mental penegak hukum secara menyeluruh. Terlalu lama institusi hukum di negeri ini hidup dalam budaya kompromi, gratifikasi, dan loyalitas semu. Penegak hukum tak lagi menjadi benteng keadilan, melainkan bagian dari mata rantai ketidakadilan itu sendiri. Budaya menutup mata terhadap pelanggaran, sistem penghargaan yang lebih mengutamakan kepatuhan pada atasan daripada keberanian membela hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi institusi hukum kebal dari koreksi. Ketika aparat justru menjadi pelindung kejahatan, maka yang dilukai bukan hanya korban, tapi martabat bangsa. Integritas bukan sekedar jargon di baliho kantor kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Integritas harus menjadi nyawa dari setiap proses hukum. Karena tanpa integritas, hukum akan terus dijalankan sebagai alat tukar kekuasaan, bukan sebagai penegak kebenaran. Inilah sebabnya kami, Partai X, mendorong sebuah penyembuhan sistemik melalui reformasi hukum berbasis sistem kepakaran, expert system, agar proses hukum tak lagi dikendalikan oleh campur tangan kekuasaan yang menyimpang atau kekuasaan uang. Dengan sistem ini, keputusan hukum akan berbasis data, etika, dan akal sehat yang tak bisa disuap. Reformasi mental bukan wacana, tetapi harus dimulai sekarang. Jika tidak, bangsa ini akan terus dikendalikan oleh aparat yang kehilangan nurani. Sudah saatnya hukum kembali ke pangkuan rakyat, bukan berada dalam genggaman segelintir tangan kotor yang berseragam. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit.